Gita mana ya? Kok belum datang juga deh? Fatir, ini semua catatan waktu kemarin kamu rapat OSIS. Aku udah catetin semua loh. Oh ya, kamu udah bikin tugas belum? Jangan sampai lupa. Fatir, kamu udah sarapan? Oh, ya udah deh, aku sarapan dulu ya. Minum, Jo. Lo kenapa, Anjel? Lo sakit ya? Lo kecapean latihan dance? Ayo, pulang yuk. Ayo pulang, Anjel. Ntar gue yang anterin, oke? Kenapa sih harus lo yang perhatian dan sebaik ini sama gue, Marco? Kenapa bukan Fatir? Apa sahabat itu lebih tulus dari pacar? Dulu kan gue sama Fatir juga kompak. Dan dia perhatian banget sama gue sebagai sahabat. Tapi setelah jadi pacar dia malah gak peduli dan anggap gue gak ada. Seandainya lo jadi pacar gue, apa lo juga bakal berubah cuek kayak Fatir? Gue takut kehilangan lo, Marco. Gue sadar lebih butuh lo sebagai sahabat. Karena gue pengen lo selalu ada buat gue. Jadi lu serius? Buat tepatin janji lu ngedate sama gue? Lo jangan biar dulu ya. Gue ngelakuin ini semua bukan karena gue suka sama lo. Tapi gue ngelakuin ini semua karena gue bukan orang yang suka ingkar janji. Asal lo ingat aja syarat yang udah gue tentuin. Dan gue berhak nentuin tempat ngedate kita, oke? Take it or leave it. Oke, gak masalah buat gue. Kemanapun gue pergi sama lo, bukan masalah besar buat gue. Oh ya? Nggak usah so dulu deh lo. Lo lihat aja nanti tempat kemana kita pergi. Lo serius? Ajak gue ke tempat kayak gini? Iya. Emang kenapa? Kita ngedate sambil ngajarin anak-anak SD buat bernyanyi dan bermain musik. Karena sebentar lagi mereka akan ada lomba. Sebagian dari mereka nggak mampu buat mengikuti sekolah musik. Ya seharusnya lo beruntung punya kesempatan ngedate sama gue sekaligus ngajarin anak-anak buat bernyanyi dan bermain musik. Kan pahala buat lo. Rasain lo, dia pasti marah banget dan kapok ngedate sama gue. Gue bebas deh dari cowok nyebelin ini. Lu keterlaluan ya? Kenapa lu gak bilang sebelumnya sama gue? Kalau lu bilang kan, gue bisa bawa alat-alat musik gue. Apa? Oh. Loh, Mai, ada di sini toh. Wah, suatu kehormatan bagi kami. Baru bulan lalu kamu menyumbang alat-alat musik dan mengajarkan anak-anak murid di sini bermain musik. Sekarang sudah mengunjungi kami lagi. Ibu kenal sama dia? Oh iya, dia kan donatur tetap di sekolah ini. Makanya, jangan coba-coba kerjain gue. Aku bermimpi tentang hari ini, di saat kita berdua selalu bersama. Dan bila nanti kau ingat kembali masa-masa inilah yang
kakak kesini mau ngajarin kalian latihan musik. Ngomong-ngomong, kalian udah pada siap belum nih? Siap! Kita mulai. Tak mampu berkata di saat pertamaku melihat wajahmu langsung berdebar. Tak mampu hilangkan pikiranku tentangmu di saat ku coba untuk lupakan. Namun semakin lama semakin ku ingin dirimu. Tak mungkin ku rasakan bila tak jatuh cinta. Setiap saat kau ada di benakku, tak mungkin ku menghilang bila tak ku berjumpa. Setiap saat ku ingin bersama. Jatuh cinta padamu. Nizam, ngapain ngototin kak kita? Ayo cepet latihan. Hah, ini kakinya Abel. Makanya kok macung. Adanya pepek. Nizam! Udah. Udah ya. Sekarang kalian ikutin kakaknya aja mau. Tak mampu berkata di saat pertamaku melihat wajahmu langsung berdebar. Tak mampu hilangkan pikiranku tentangmu di saat ku coba untuk lupakan. Namun semakin lama semakin ku ingin dirimu. Tak mungkin ku rasakan bila tak jatuh cinta. Setiap saat kau ada di benakku, tak mungkin ku menghilang bila tak ku berjumpa. Setiap saat ku ingin bersama. Jatuh cinta. Yuda, ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Saya diminta kepala sekolah untuk kasih pesan ini ke kamu. Mulai hari ini, kamu bukan lagi kapten tim basket sekolah kita. Ini semua karena kamu ninggalin tanggung jawab kamu saat pertandingan kemarin. Yuda, kalau kamu lawan, bisa jadi kamu dikeluarin dari tim selamanya. Apa? Saya nggak terima, Pak. Basket itu hidup saya, Pak. Dan selama ini, saya udah berjuang keras buat memajukan tim basket sekolah ini, Pak. Saya mohon, Pak. Bapak ngomong sama kepala sekolah. Kalau saya... Yuda, saya cuma pelatih basket magang di sini. Kalau saya tentang keputusan kepala sekolah, bisa jadi saya juga kehilangan pekerjaan saya. Kamu lihat Yuda, apa jadinya kalau kamu tetap membangkang sama papa? Basket hanya mengganggu hal yang lebih penting dan masa depan kamu. Papa tidak akan biarkan apapun yang menghalangi semua rencana yang sudah Papa buat untuk kamu. Yuda! Vita, Fatir, ngapain lo di sini? gue nggak suka lo deket sama Mike. Dan lo harus tahu perasaan gue yang sebenarnya.
Gua suka sama lo, Vita. Gua suka sama lo, Vita. Apa? Lo bener selama ini. Yang ada di hati gue itu bukan Angel. Tapi lo, Vita. Tapi please, lo jangan pernah tanya kenapa gue gak pernah nembak lo. Gue malah nembak Angel. Lo pikir gue tuh cewek apaan? Status lo tuh masih jadi pacar orang. Seenaknya lo bilang lo suka sama gue. Gue tuh bukan tipe cewek yang suka ngerebut pacar orang. Gue gak suka cara lo, Fatir. Dan gue gak peduli. Kenapa lo gak nembak gue? Itu gak penting buat gue. Meski gue sama Angel gak pernah akur, tapi kita sama-sama cewek, Fatir. Gue gak suka orang yang gue suka, yang gue puja, nyakiti hati cewek yang sebaik Angel. Lupain aja semuanya. Gue sadar, Fit. Gue bukan cowok yang baik. Dan gue ngerasa gue salah. Tapi gue akan hapus semua kesalahan gue. Gue akan minta maaf sama Angel. Gue gak akan pernah nyakitin Angel lagi. Dan gue gak akan pernah sakitin lo lagi. Besok tunggu gue di taman biasa. Dan gue akan datang sebagai cowok jomblo. Gue akan mengatakan hal yang sama lo. Gue suka sama lo, Vita. Dan lo harus jawab, apa kita bisa jalan ini bareng-bareng? Saatnya gue harus ngambil keputusan penting dalam hidup gue. Dan gue harus perbaikin semuanya. Gue bohong, Fatir. Padahal setengah mati gue pengen tahu kenapa lo gak nembak gue. Tapi apa itu penting sekarang buat gue? Atau apa gue bisa bahagia di atas penderitaan cewek lain? Angel. Ya Tuhan, semoga Fatir gak bilang sama Angel sekarang. Gue takut banget. Angel itu pasti kecewa banget sama Fatir. Gue tahu kalau Angel itu sangat mencintai Fatir. Ini semua gara-gara gue.
Maafin gue ya, Angel. Dia pasti mau minta maaf lagi. Udahlah. Gue kayaknya udah capek juga sama sikap Fatir yang berubah-ubah sama gue. Mungkin sebaiknya gue aja kali ya minta putus sama dia. Tapi apa siap gue kehilangan Fatir? Gue harus bilang ke Angel sekarang. Angel, sebelumnya aku minta maaf banget ya sama kamu. Cuman aku emang harus benar-benar ngomong sekarang sama kamu. Lebih baik kita Fatir, gue butuh Angel sekarang. Angel, ayo ikut gue, cepet. Ayo. Angel. Udah dong, Pak. Aduh, udah kalian jangan protes kayak gini, nanti masalahnya tambah rumit. Gak bisa, Pak. Kalau Yuda nggak jadi kapten di tim basket ini, kita semua akan keluar, iya kan? Ya, bener, Pak. Masa cuma masalah kemarin Bapak keluar Yuda dari tim basket ini? Pak, prestasi yang Yuda buat lebih banyak daripada kesalahannya, Pak. Iya kan? Iya, Pak, bener tuh, Pak. Bener, Pak. Yuda kan udah dapat hukumannya, Pak. Dan kita semua ini udah solid, Pak. Dan cuma Yuda yang kami percaya untuk jadi pemimpin kami, Pak. Kalian semua tuh nggak ngerti masalahnya. Masalahnya tuh rumit banget. Udah, demi kebaikan Yuda, kalian nurut apa kata kepala sekolah. Loh, kebaikannya gimana? Pak, kami semua tahu jabatan kapten tim basket ini lebih penting dari apapun buat Yuda. Pokoknya nggak bisa, Pak. Sampai titik darah penghabisan, kami akan terus dukung Yuda untuk jadi kapten di tim basket ini. Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Kita akan dukung Yuda. Ya, Pak. Kita dukung Yuda. Astaga, Jel. Jadi Yuda? Iya. Jel, gue cemas banget. Yuda aja sekarang gak masuk sekolah. Ya Allah. Yuda sekarang ada di mana ya? Sabar ya, Jel. Loh, kita kan udah sepakat mulai sekarang kita bakal sama-sama. Sampai lu mau jadi pacar gue. Lupain aja. Gue gak suka sama lo. Dan gue gak mau jadi pacar orang yang udah nyakitin teman gue. Gue? Nyakitin teman lu? Siapa? Asal lo tahu ya, kapten basket di sekolah gue itu adalah sahabat gue. Dan gara-gara lawan tim basket lo kemarin, kapten gue dipecat dari timnya. Terus apa hubungannya sama gue? Kapten tim basket lu yang bodoh yang ninggalin lapangan buat nyelamatin kapten cis gue. Emang gue yang suruh? Lagian si Fatir pahlawan lu itu udah menangin tim basket lu kan? Jadi sekarang lu malah salahin gue. Pokoknya gara-gara gue ketemu sama lo, gue dan sahabat gue tuh Oke. Kalau itu mau lo. yes, berhasil. Dia pasti bete berat dipojokin. Padahal dia gak salah. Akhirnya gue berhasil bebas dari dia juga. Sekarang gue antar lu ke rumah Yuda buat nyelesain semua masalah. Kalau lu emang yakin gue sumber masalahnya. Apa? Kok malah ke rumah Yuda sih? Udah, lu jangan banyak protes. Lu udah salahin gue, maka gue bakal tanggung jawab. Ikut gue. Maaf, Nonvita. Kenapa, Pak? Bapak kan kenal saya. Saya dulu kan sering banget kesini, Bapak.
Iya Non Vita, saya tahu Non Vita tuh dulu sering kesini. Tapi maaf Non, ini perintah langsung dari Tuan Besar Dharma. Pak, emang Yuda kemana sih Pak? Aduh, gimana ya Non? Maaf ya Non, saya tidak bisa memberikan keterangan apa-apa lagi buat Non. Maaf, Bi. Permisi. Bi, apa Yuda ada di rumah? Duh, maaf mas, saya nggak bisa ngomong apa-apa karena saya takut dipecat. Tuan udah mesen sama saya kalau saya nggak boleh ngomong. Bibi nggak perlu ngomong apa-apa. Anggap aja saya cuma orang nanya jalan. Bibi cukup ngangguk kalau jawabannya iya, dan geleng kalau jawabannya enggak. Apa Yuda di rumah? Bi, apa Yuda sama Om Dharma ribut? Mereka bertengkar. Saya minta tolong satu lagi, Bi. Bibi kasih ini ke Yuda. Bibi nggak perlu bilang apa-apa. Cukup kasih aja biar Bibi nggak dipecat. Karena Bibi nggak ngelanggar peraturan papanya Yuda. Terima kasih, Bi. Lihat kan? Kalau ada gue, semuanya pasti beres. Makasih banget ya Mike. Barusan yang lo lakuin itu sangat berarti buat gue dan teman-teman gue. Apaan lo, Fit? Ngapain lo bawa dia kesini? Mike urusan gue dan lo nggak usah ikut campur. Lagi pula Mike yang udah ngebantu kita dapat keterangan soal Yuda. Yuda tuh lagi di karantina sama bokapnya. Mungkin karena Yuda selalu memberontak sama bokapnya. Gue tahu banget siapa bokapnya. Bokapnya bakal ngelakuin segala cara supaya Yuda bisa takluk sama dia. Ya Allah, kasihan Yuda. Seandainya aja ada orang yang bisa bantu Yuda. Gue rasa gue bisa bantu Yuda. Vanessa, ngapain lo di sini? Maaf, Fit. Gue tadi yang ngajak Vanessa ke sini. Soalnya gue yakin Vanessa bisa bantu Yuda. Ajeng, lo tuh bego atau apa sih? Lo tuh suka sama Yuda kan? Dan Yuda juga suka sama lo. Ngapain lo bawa Vanessa segala ke sini? Vanessa itu masih terobsesi sama Yuda. Dan dia bisa jadi racun antara lo dan Yuda. Kalau salah Vita. Sekarang yang penting kita bantu Yuda buat kembali lagi ke sekolah dan jadi kapten tim basket. Lo aja kasih kesempatan ke Mike yang jelas-jelas musuh terbesar tim basket kita buat bantu Yuda. Tapi kenapa Vanessa, sahabat lo sendiri, gak dikasih kesempatan yang sama? Kita lupain dulu aja ego kita masing-masing. Kita bantu Yuda sama-sama. Karena Yuda sahabat kita semua kan?
jamin Vanessa nggak bikin kacau kayak dulu lagi. Guys, papanya Yuda. Ada apa ini? Ini rumah saya, bukan tempat sirkus. Ini baik kalian bubar. Om, ini Vita. Izinin kami masuk ya Om buat ketemu sama Yuda. Maaf itu. Om tahu kalau kamu itu sahabat yang paling mendukung Yuda. Itu sebabnya Om larang Yuda ketemu kamu. Om mau Yuda merasakan bagaimana rasanya sendiri tanpa kalian. Ajeng, lo percaya kan sama gue? Tapi gue cuma minta satu hal. Lo percaya sama gue dan jangan pernah ada pikiran jelek tentang gue. Siapa? Usir mereka. Tunggu Om. Om masih ingat saya? Saya Vanessa. Oh, Vanessa. Anaknya Pak Subroto kan? Yang tahun lalu baru pindah dari Amerika. Betul Om. Kalau boleh saya akan bicara dengan Yuda. Supaya Yuda bisa lebih patuh dengan Om dan dia tidak akan lagi menyanyiakan masa depannya. Jadi Om tidak perlu lagi bertengkar terus-terusan seperti ini dengan Yuda. Kamu yakin kalau Yuda itu akan mendengarkan kamu? Saya yakin Om. Karena saya pacarnya Yuda. Ternyata anak saya punya selera yang bagus. Selera ayahnya yang diambil. Bibit bobot kamu sangat bagus dari saya. Ini apaan, Bi? Dari siapa? Teman-teman, itu Yuda. Yuda, di sini dukung lo. Yuda. Yuda, gue di sini. Gue di sini buat lo. Yuda. Teman-teman, gue gak nyangka kalian semua care banget sama gue. Gue gak tahu gimana jadinya kalau gue gak ada teman kayak kalian semua.
Ajeng ada di sana juga. Gue tahu, pasti lo orang pertama yang peduli sama gue. Dan selalu ada buat gue. Yud, gue selalu ada di sini. Gue selalu ada buat lo. Makasih ya Ajeng. Makasih ya teman-teman. Yuda. Kenapa kamu tidak bilang sama Papa? Kalau wanita cantik dan pintar ini dari kalangan terhormat adalah pacar kamu. Maksud lo apa sih? Ngaku-ngaku jadi pacar gue di depan bokap gue? Denger ya, lo itu bukan pacar gue. Dan sahabat macam apa lo? Nikam Ajeng dari belakang. Jangan kenceng-kenceng. Ajeng udah tahu soal ini. Gue pura-pura jadi pacar lo supaya gue bisa masuk ke sini. Biar bokap lo ngizinin gue. Jadi, Ajeng udah tahu soal ini. Dan Ajeng setuju. Ajeng rela ngorbanin perasaannya demi gue. Ajeng pasti sadar kalau setelah ini Papa bakal terus nempelin gue sama Vanessa. Tapi Ajeng tetap rela. Ajeng emang cewek yang terbaik yang pernah gue kenal. Yud, kita di sini Yud. Yud, kita di sini Yud. Yud, apa ini? Yud, jangan masuk. Kita di sini Yud. Jangan boleh masuk. Kenapa kalian masih di sini? Maaf Tuan, saya sudah coba tahan mereka Tuan, tapi mereka memaksa masuk Tuan. Om gak boleh perlukan Yuda seperti itu Om. Apa Om gak kasihan sama Yuda? Om harusnya bangga punya anak seperti Yuda. Yuda itu berprestasi di sekolahnya. Tanpa Yuda, tim basket kita itu gak ada apa-apanya Om. Iya Pak, benar. Jangan, Pak. Mereka lakuin semua ini karena mereka sayang sama Yuda, Pak. Guys, mendingan lu semua pulang aja. Thanks banget ya. Nakula bener, Om. Kalau Yuda itu ada pahlawan bagi tim basket sekolahnya. Bahkan di sekolah Vanessa sendiri, semua cewek itu memuja Yuda. Dan anak cowok-cowoknya pada takut kalau nggak denger nama Yuda. Harusnya Om bangga punya anak kayak Yuda. Yuda bisa populer dan memiliki nama yang besar di semua sekolah yang ada di Jakarta. Aldo, Nakula, mendingan lu berdua pulang aja. Gue mohon banget. Please. Tunggu. Jika Vanessa bilang begitu, mulai sekarang Yuda akan menjadi kapten tim basket lagi.
Tapi ingat juga, kalau kamu tetap membangkang sama papa, semua izin kamu papa cabut. Dan kamu Vanessa, kamu sebagai pacarnya Yuda, bantu Om, jaga dan arahkan dia. Makasih ya, Pak. Fatir, mungkin saat ini terakhir kalinya kita bisa sama-sama sebagai pacar. Tapi mungkin itu jalan yang terbaik buat kita. Angel, aku minta maaf banget ya. Aku selama jadi cowok kamu, aku gak pernah punya perhatian besar sama kamu. Aku terlalu sering nyakitin kamu. Maka dari itu aku ngeberanin untuk ngomong. Kalau kita sebaiknya Angel, Angel, kamu kenapa? Angel, kamu kenapa, Angel? Bahagia di atas penderitaan cewek lain. Walaupun ntar Fatir datang dalam keadaan jomblo dan bukan pacarnya Angel lagi, tapi sama aja. Ntar kira aku ngerusak hubungan orang lagi. Bisa hapus perasaan ini seperti gue hapus tulisan yang ada di buku.